Masuk ke dalam kota tidak ada hambatan, semua orang dalam konvoi bernapas lega. Saat matahari di tengah hari, seorang pengawal datang kepada pemilik kereta untuk meminta arahan. Di depan ada sebuah penginapan, bagaimana? Menurut Anda? Kata pemilik kereta dengan suara rendah. Istirahatlah, Hari Ryung, dan di mana mereka tinggal. Jadi, siapa sebenarnya Ryung? Apakah mereka memiliki dendam denganmu? Saya memiliki banyak pertanyaan dalam pikiran saya, tapi saya tahu sekarang bukanlah saat yang tepat untuk bertanya. Saya mengikuti semua orang dan menetap di penginapan. Ketika pemilik kereta menetapkan kamar yang sama untuk saya dan Seo Jun, saya menolak sejenak, kemudian dengan cepat menarik Seo Jun ke dalam kamar dan menutup pintu. Saat Seo Jun masuk, dia mulai memeriksa sekeliling untuk memastikan semuanya aman. Sementara itu, saya menyandarkan dagu saya dan melihatnya. Seo Jun, sebenarnya saya selain bisa memanggang kelinci, saya juga pandai memanggang tulang rusuk. Nanti saya akan memasaknya untukmu. Seo Jun berdiam. Saya tidak peduli apakah dia merespons atau tidak. Kamu memiliki keterampilan bela diri yang begitu tinggi. Pasti kamu menderita banyak sekali ketika masih kecil, bukan? Saya telah berlatih seni bela diri sejak kecil dengan guru saya. Berlatih selama 10 tahun baru memiliki keahlian seperti ini. Sekarang, ketika saya mengingat betapa melelahkannya berdiri di bawah sinar matahari, saya merasa sangat lelah. Setelah kamu menyelesaikan urusanmu, kamu akan pulang bersamaku, bukan? Di rumah saya ada sebilah pedang lunak lagi. Jika kamu tidak datang, saya tidak tahu harus mencarimu kemana lagi. Tentang pedang itu, saya tidak berani memberitahu Seo Jun. Itu adalah pedang naga yang ditemukan oleh guru saya. Naga. Guru saya mengatakan, saya harus memberikannya kepada orang yang memiliki takdir dengan saya dan pedang itu di masa depan. Ya. Saya tidak bermaksud mengatakan dia adalah orang yang takdir dengan pedang itu. Saya hanya merasa bahwa dia sangat cocok dengan pedang itu. Oh ya, apakah kamu kekurangan uang? Jika kamu benar-benar membutuhkannya, saya bisa meminjamkan kepadamu. Saya sering melakukan pengiriman. Saya sangat hebat, mewarisi ilmu sejati guru saya, bisa bertarung dan melawan Arbel. Di dunia persilatan saya dijuluki sebagai bunga di jalan pengiriman. Seo Jun sedang memeriksa dinding, dan ketika mendengar ini, matanya sedikit bergerak, dan dia bertanya pada saya. Saya akan menyusahkan seseorang pada malam nanti, apa arbel yang kamu miliki? Saya mengeluarkan sebuah botol jiok dari lengan baju saya. Ini, mata Seo Jun sedikit bergerak, bukankah ini? Ini apa? Saya dengan bangga berkata, herbal pencahar yang kuat, dibuat langsung oleh guru saya. Pastinya produk berkualitas. Seo Jun berdiam. Ekspresi bodoh kembali muncul di matanya. Seo Jun melihat saya ragu dan akhirnya berkata, berikan padaku. Saya menolak. Saya ingin pergi bersamamu. Seo Jun terus kata, berbahaya. Karena itu berbahaya. Itulah mengapa saya ingin pergi bersamamu. Bagaimana mungkin saya akan tenang jika orang yang saya cintai menghadapi bahaya tanpa saya? Seo Jun diam sejenak. Lalu tiba-tiba tersenyum tipis. Apakah yang kamu katakan itu benar? Saya mengangkat bahu, tidak ada dusta di antara kita. Baiklah. Saat itu tiba, pastikan kamu tetap dekat denganku. Setelah Seo Jun memeriksa kamar, dia pergi keluar untuk berbicara dengan pemilik kereta. Saya merasa bosan di kamar dan akhirnya pergi ke dapur. Saya berhasil menaklukkan hati juru masak di penginapan dengan keahlian memasak saya yang luar biasa. Dia bahkan ingin menjadi murid saya. Tetapi saya tetap merendahkan kemampuan saya, hanya membawa sepiring daging rusuk manis ke atas untuk mencari orang. Pemilik kereta tinggal di tengah-tengah lantai 2. Saya mengetuk pintu dengan keras, tetapi tidak ada respons dari dalam. Saya mulai merasa gelisah. Saya hanya membawa sedikit herbal kali ini, dan saya harus memberikannya kepada Seo Jun nanti. Bagaimana jika dia menggunakan semuanya? Misi saya akan gagal, dan guru pasti tidak akan senang membiarkan saya lulus. Apa yang kamu lakukan di sini? Seo Jun selalu saja muncul pada saat yang tidak diinginkan. Saya terkejut. Tidak ada, saya hanya merasa pintu ini menarik. Seo Jun melihat ke belakang saya. Apakah kamu memasak? Saya menggeleng. Tidak.
Jati, ini apa? Saya hanya bermain-main. Kamu berbohong. Saya ingin membantahnya, tetapi ketika saya menatap matanya yang coklat, saya tiba-tiba menjadi kikuk, tidak bisa berkata apa-apa. Sementara saya ragu, Seo Jun meraih tulang rusuk manis yang saya sembunyikan di belakang saya, dan dengan santai meletakkannya di rak di lorong. Dia mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu punya pakaian malam? Kita akan membutuhkannya nanti. Saya mengangguk mantap. Bagaimana bisa seorang petualang tidak memiliki pakaian malam? Awalnya, saya berencana untuk menyusup dan memberikan arbel kepada pemilik kereta pada malam hari dengan memakai pakaian malam, tetapi ketika melihat Seo Jun, saya sedikit mengubah strategi. Setelah semua, memberikan arbel secara diam-diam tidak realistis. Tentu saja, saya harus membangun hubungan yang baik dengan konvoi terlebih dahulu sebelum melakukannya. Saya tidak akan mengakui bahwa saya hanya mengubah pikiran karena tertarik dengannya. Pergilah dan bersiaplah. Mereka akan membawa peta survei penginapan ini kembali, kata Seo Jun saat dia menarik saya pergi. Saya merasa sedih meninggalkan tulang rusuk manis itu. Tetapi saya tidak berani menunjukkan perasaan tersebut agar Seo Jun tidak curiga. Apakah dia curiga padaku? Saya rasa tidak. Tetapi apa yang terjadi jika seseorang tidak sengaja memakan tulang rusuk itu yang telah saya beri arbel? Itu tidak mungkin terjadi. Siapa yang akan gegabah memakan makanan yang diletakkan di koridor, kan? Dengan pikiran itu, saya merasa lega dan tenang sambil mengikuti Seo Jun dalam merencanakan rute penyusupan dan pelarian dari penginapan. Kami menunggu gelap malam tiba. Seo Jun yang mengenakan pakaian malam, tercium aroma bahaya di sekitarnya. Tetapi dia juga mampu membuat dirinya tampak tidak berbahaya dengan cepat. Dia sangat mahir dalam melakukan transformasi semacam ini. Saya juga mulai merasakan sedikit sesuatu. Mungkin saat pertemuan pertama, sikapnya yang pendiam dan tidak pandai bicara hanyalah pura-pura, dan sekarang dia baru menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Tetapi mengapa dia tidak menyembunyikan diri di hadapan saya? Itu tidak masuk akal. Kamu memikirkan sesuatu lagi, selalu bingung saja, kata Seo Jun sambil mengulurkan tangan seperti ingin memukul kepalaku. Tetapi dia menghentikan gerakannya di udara, ikuti saya nanti. Saya mengangguk, memegang botol jet putih di lengan baju saya. Tidak peduli kepada siapa Seo Jun akan menyusahkan. Saya akan tetap mendampinginya. Selain itu, orang ini riung sepertinya memiliki dendam dengan pemilik kereta. Berselisih dengan pemilik kereta berarti berselisih dengan guru, dan berselisih dengan guru berarti berselisih dengan saya. Saya pasti akan memberinya pelajaran. Saya mengikuti Seo Jun menyelinap ke penginapan yang diterangi lampu. Saya melompat ke atas atap tanpa membuat suara sama sekali, dan itu membuat dia melihat saya dengan lebih serius. Ketika melihat ekspresi apresiatif di matanya, detak jantung saya kembali mempercepat. Apakah saya berharap agar dia memandang saya dengan cara yang berbeda? Seo Jun membawa saya berputar di sekitar penginapan. Akhirnya kami tiba di halaman terpencil di samping penginapan. Suara peralatan dapur bersentuhan di dapur kecil di sebelah barat halaman. Kami bertukar pandangan sebentar dan tanpa sepakat, kami berdua bergerak menuju dapur. Setelah setengah jam berlalu, Seo Jun melihat keramaian di halaman, dengan orang-orang berlarian dan menangis sambil meminta toilet tetapi menemukan bahwa semuanya sudah dipakai. Dia memandang saya dengan perasaan campur aduk. Ini benar-benar arbel pencahar. Apa maksudnya dengan benar-benar? Tentu saja itu arbel pencahar yang berkualitas. Seo Jun mengatakan bahwa awalnya dia berencana untuk merusak kuda-kuda mereka, tetapi kuda bisa dibeli yang baru. Sementara efek pencahar yang saya berikan jauh lebih baik. Pasti bisa menahan mereka setidaknya 1 hari. Saya menggeleng, jika dokter hebat, 2 hari. Jika seseorang merasa ragu dan tidak berani melihat dokter, itu akan memakan waktu lebih dari 2 hari, sampai orang tersebut mengalami kelelahan total. Ini adalah arbel yang dibuat oleh guru dengan kebencian yang mendalam, tentu saja itu hebat. Seo Jun memberi pengakuan terhadap kemampuan guru saya dan bertanya dengan tidak acuh, apakah nama belakang guru Anda? Adalah Guan. Saya kaget. Bagaimana kamu tahu? Seo Jun memandang langit tanpa berkata-kata. Jati begini ya? Apa yang terjadi? Apa yang kamu katakan?
Saya bertanya padanya. Tetapi dia tidak merespons, hanya berkata, "Kembali dan panggang kelinci untuknya, dia suka makanan yang kamu buat." Saya tidak bisa bertanya lebih banyak, jadi saya mengikuti dia kembali. Setelah memanggang kelinci dan membawanya ke atas, saya menemukan keramaian di dalam kamar pemilik kereta. Melihat Seo Jun kembali, pengawal pribadi pemilik kereta segera mendekat. "Tuan Seo Jun, cepatlah melihat bagaimana keadaan Tuan." Dia telah duduk di atas toilet sejak tadi, wajahnya sudah pucat beberapa kali. Seo Jun terdiam. Saya diam-diam melemparkan pandang kerak di koridor. Dan ternyata daging rusuk manis yang ditaruh Seo Jun di sana sudah tidak ada. Astaga, ternyata di dunia ini benar-benar ada orang yang tidak berpikir panjang. Kami masuk ke dalam ruangan dan melihat pemilik kereta terbaring di tempat tidur dengan keningnya berkerut, wajahnya pucat. Seo Jun tidak terburu-buru, dia duduk di sampingnya, meraba nadi pemilik kereta dengan tenang, lalu berkata dengan santai, "Jika Anda hanya bisa menahannya setengah jam, Anda tidak akan menderita seperti ini." Pemilik kereta melihat ke arah saya setelah mendengar kata-kata itu, melihat saya membawa kelinci panggang, dia mendesah. Saya pikir saya tidak akan bisa lagi makan daging rusuk manis yang dia masak. Ekspresinya sangat rumit, penuh dengan rasa sakit dan kekecewaan. Saya melihat daging rusuk di luar dan mengira dia sudah memaafkan saya. Setelah saya makan baru saya tahu dia masih marah padaku. Saya tidak tahan untuk ikut bicara, bukan marah, tapi benci hingga masuk tulang. Pemilik kereta berdiam. Melihat tuannya sedang dalam keadaan putus asa, pengawal pribadinya memberikan tatapan tajam padaku. Tetapi Seo Jun dengan senyum bertanya padaku, "Mengapa kamu tidak berpura-pura dah?" Saya menunjuk ke arah jari saya. Guru mengatakan jika berhasil, baiklah cukup, Tuan tidak akan mengganggu saya. Dia mengatakan apa lagi? Pemilik kereta memang tidak mengomeli saya, tapi hanya tergesa-gesa. "Adakah dia membicarakan saya padamu?" Saya mengangguk. Dia sangat senang. Dia bicara tentang apa? Saya mulai menghitung dengan jari. Guru mengatakan bahwa dia memiliki seseorang yang paling dibencinya di dunia yang harus saya hadapi. Saya bertanya padanya seberapa membencinya. Dia berkata itu adalah tipe yang akan mencuri kelinci panggang yang baru ingin kamu makan. Saya berhenti sejenak, memandang pemilik kereta dengan tatapan "Kenapa kamu begitu membenci?" Kemudian melanjutkan, "Guru mengatakan kamu tidak punya hati nurani, tidak tahu malu, dia tidak ingin melihatmu lagi seumur hidupnya. Jangan pernah mencari dia setelah kamu berhasil, bahkan anak-anaknya juga tidak ingin bertemu denganmu." Pemilik kereta hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Seo Jun segera menghiburnya. Wanita selalu berbicara dengan cara yang berbeda dari yang mereka pikirkan. Kata-kata yang diucapkan Seo Jun mengurangi kemarahan di hati pemilik kereta. Tetapi saya merasa Seo Jun hanya takut pemilik kereta akan mati karena marah dan tidak ada yang akan membayar gajinya. "Jadi, kamu," pemilik kereta akhirnya tenang. Tetapi ketika dia melihat ke arah saya, bibirnya mulai gemetar lagi. Kamu sudah besar. Begitu besar. Berumur, saya tak dapat bercakap lagi. Dia memang tolol besar. Saya terkejut dengan imajinasi yang dimilikinya. Saya berusia 17 tahun, hanya 9 tahun lebih muda daripada guru saya. Dia benar-benar curiga bahwa saya adalah anak guru saya. Saya hanya seekor hewan peliharaan yang ditemukan oleh guru 10 tahun yang lalu di pinggir jalan dan dibesarkan sendiri. Saya menggelengkan kepala dengan pandangan yang besar kepada pemilik kereta, kemudian membungkuk, "Paman, saya menyampaikan salam dari ibu saya." Kemudian saya berbalik dan pergi, tidak peduli apakah dia akan mati karena marah atau tidak. Malam itu, saya memanggil burung merpati yang selalu bersama saya dan mengirimkan sebuah surat rahasia kepada guru, memberitahunya bahwa segala sesuatunya telah selesai. Pemilik kereta terlihat membaik setelah melihat dokter, tetapi efek herbal dari guru terlalu kuat. Saya berbaring di tepi jendela, memandangi bulan dengan cermat, memikirkan gejala-gejala dari orang-orang yang dikeluhkan di halaman besar tadi. Rasanya kekuatan Arbel ini lebih menakutkan dari yang dia kirakan. Tentang mengapa hanya kiraan. Bagaimana mungkin dia bodoh untuk mencoba Arbel sendiri? Tidak mungkin.
Apakah efeknya terlalu kuat dan bisa saja secara tidak sengaja membunuh pemilik kereta dengan arbel ini? Saya menggaruk kepala. Meskipun guru selalu mengatakan kepada saya bahwa pemilik kereta adalah orang jahat, bahkan jika Anda tidak mengenalnya, ketika Anda melihatnya pura-pura baik hati, Anda akan tahu dia adalah orang yang menjijikkan. Tetapi saya tahu guru tidak bisa melupakan dia. Sekarang saya baru ingat mengapa saya merasa familiar dengan pemilik kereta tadi. Dia bukan orang yang ada di dalam gambar lukisan yang disembunyikan oleh guru. Saat kecil, guru selalu menyembunyikan makanan anak dan tidak memberikannya padaku, membuat saya kelaparan. Tapi saya pikir dia hanya rakus, tidak ingin berbagi dengan saya. Jadi saya sering mencuri makanan di kamarnya. Suatu hari saya tanpa sengaja menemukan sebuah kotak beludru, membukanya, dan di dalamnya ada sebuah lukisan. Ada seorang pria tampan di atasnya. Mata dan bibirnya samar, tetapi atmosfernya bagus. Di sampingnya, ada tulisan tangan indah dari guru dengan kata-kata "bye". Jika bukan karena dia, saya akan merasa sia-sia selama bertahun-tahun. Jadi pemilik kereta adalah ibu guru saya, atau ayah mertua. Lebih baik saya panggil dia paman. Saya semakin khawatir. Guru selalu memiliki dendam yang dalam terhadap paman, dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada masa lalu yang membuatnya sangat marah ketika menyebutnya. Jadi dia memerintahkan saya untuk datang dan memberinya arbel. Tetapi, setelah berpikir, saya merasa guru sebenarnya tidak ingin melukainya.